Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Banyak gereja modern terlalu melekat pada pemimpinnya dan menganggap masa depan tergantung pada figur tersebut. Kita bangga pada gembala yang karismatik, pada pendeta yang penuh urapan, pada pemimpin yang membawa visi besar. Tetapi, apa yang terjadi kalau Tuhan tiba-tiba memanggil pemimpin itu? Apakah gereja berhenti berjalan? Apakah rencana Tuhan ikut terkubur bersama dia? Hari-hari ini kita melihat banyak gereja goyah ketika sang pemimpin utama jatuh sakit, pensiun, atau bahkan dipanggil Tuhan. Seolah-olah semua bergantung kepada pemimpin atau manusia. Padahal dalam kitab Ulangan pasal 34 memberi pelajaran besar. Bahkan Musa, pemimpin terbesar Israel, tidak dibiarkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Mengapa? Apakah karena Tuhan marah? Ataukah karena Tuhan sedang mengajarkan bahwa rencana ilahi tidak boleh berhenti di tangan satu orang? Hari ini kita mau bersama-sama membuka hati kita dan belajar satu kebenaran yang mengguncang ego setiap pemimpin rohani, bahwa terkadang Tuhan mengakhiri seorang pemimpin bukan karena gagal, tapi karena rencana Tuhan sudah harus berjalan tanpa dia. Ulangan pasal 34 mencatat momen paling emosional dalam perjalanan bangsa Israel. Saat Musa berdiri di puncak gunung Nebo, memandang tanah yang dijanjikan Allah, yaitu tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Di bawah gunung itu, bangsa Israel bersiap menyeberangi Sungai Yordan. Selama 40 tahun, Musa memimpin bangsa yang keras kepala ini. Musa membimbing, menegur, menangis, bahkan berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Namun di akhir perjalanan, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Dalam konteks sosial dan sejarahnya, peristiwa ini menandai peralihan generasi dan pola kepemimpinan. Zaman Musa adalah zaman wahyu langsung, bahwa Tuhan berbicara lewat nabi besar. Tapi setelah zaman Musa, Allah mulai bekerja melalui kepemimpinan kolektif, yaitu Yosua bersama para imam dan tua-tua Israel memimpin bangsa Israel. Bangsa itu sedang bertransformasi dari umat yang digembalakan oleh satu tokoh menjadi komunitas yang hidup oleh firman. Disinilah makna besarnya. Tuhan sedang membentuk bangsa yang tidak lagi bergantung pada satu pemimpin besar, tetapi belajar tunduk pada hukumnya. Bahkan, catatan bahwa Tuhan sendiri yang menguburkan Musa di ayat yang ke-6 memperlihatkan bahwa Allah ingin memutus kemungkinan Musa dijadikan objek kultus individu atau simbol kekuatan manusia. Secara linguistik, struktur kitab Ulangan pasal 34 ditulis dengan bahasa penutup yang penuh keagungan dan kesedihan. Kalimat Tuhan memperlihatkan dalam tulisan Ibrani ditulis Ra'ah Yahweh, menandakan visi profetik nubuatan, bukan sekedar pandangan fisik. Musa melihat janji Allah bukan dengan mata biologisnya, tetapi dengan mata rohaninya. Sebuah penegasan bahwa visi sejati kadang tidak untuk dicapai,
tetapi untuk diteruskan. Tujuan penulis kitab Ulangan ini adalah menutup narasi Pentateuch atau 5 kitab Musa dengan pesan transisi bahwa wahyu Allah berlanjut meski pemimpinnya berganti. Kematian Musa bukan akhir sebuah kisah bangsa Israel, melainkan pintu gerbang bagi karya Allah yang lebih besar melalui Yosua. Dengan cara ini, bagian Alkitab ini mau mengajarkan bahwa rencana Allah tidak bergantung pada keberlanjutan manusia, tetapi pada kesetiaan Allah yang menepati janjinya. Sahabat, sekarang kita masuk dalam 3 pelajaran teologis utama dari perikop ini. Yang pertama, rencana Allah melampaui figur manusia. Musa tidak gagal, tetapi ia selesai. Tuhan tidak ingin Israel mengandalkan Musa selamanya. Begitu juga gereja masa kini. Allah bisa memakai siapa saja untuk memimpin pekerjaan besar. Namun Allah tidak terikat pada satu nama, satu organisasi, atau satu gaya pelayanan. Kematian seorang pemimpin seringkali adalah cara Tuhan menegaskan bahwa gereja itu miliknya Tuhan, bukan milik manusia. Hal yang kedua, pemimpin sejati tahu kapan harus berhenti. Ada saat di mana pemimpin harus tahu tugasnya bukan masuk ke tanah perjanjian, tapi menyiapkan generasi yang akan masuk. Musa setia, meski tahu ia tidak akan melihat hasilnya. Inilah bentuk kepemimpinan rohani yang dewasa. Tidak berpusat pada ambisi pribadi, melainkan pada keberlanjutan misi Allah. Hal yang ketiga, kematian bukan kekalahan, tapi transmisi janji. Ketika Musa mati, janji tidak mati. Ketika tongkat jatuh, tongkat berpindah. Allah tidak mengubur visi bersama Musa, tetapi meneruskannya lewat Yosua. Begitulah cara Tuhan bekerja juga hari ini. Setiap pelayanan yang kita mulai harus siap diteruskan. Bahkan jika kita tidak lagi di sana untuk menyaksikannya. Sahabatku, pelajaran dari Musa adalah jangan terlalu mencintai panggung sampai lupa bahwa semua panggung itu milik Tuhan. Tuhan bisa memakai kita, lalu memanggil kita mundur supaya orang lain melanjutkan. Itu bukan kekalahan, itu kemenangan dalam ketaatan. Hari ini mungkin engkau merasa seperti Musa, sudah berjuang tapi tidak berhasil, atau tidak melihat hasilnya. Ingatlah, Tuhan tidak memanggil kita untuk melihat hasilnya, tetapi untuk menyelesaikan bagian yang kita ditugaskan dengan setia. Dan ketika saatnya tiba, biarlah generasi berikutnya berjalan di tanah yang dijanjikan Tuhan telah kita tunjukkan dengan air mata dan doa. Inilah pesan kunci hari ini. Pemimpin sejati tidak hidup untuk melihat janji digenapi, tetapi untuk memastikan janji itu terus hidup di dalam generasi berikutnya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang setia dari generasi ke generasi. Kami belajar dari Musa bahwa kemuliaan bukan diukur dari seberapa jauh kami melangkah,
tapi seberapa taat kami berhenti di saat Engkau berkata, cukup. Ajari kami menyerahkan tongkat kami dengan rela. Ajari kami mencetak Yosua-Yosua yang baru, yang melanjutkan jejak pelayanan dan iman kami. Bila kami harus berhenti di puncak Gunung Nebo, biarlah mata rohani kami tetap melihat janji-Mu dari kejauhan, dan hati kami bersyukur karena Engkau tetap melanjutkan karya-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.